Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk menentukan siapa yang kita pilih untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya adalah sistem pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah atau singkatan dari pilkada di Indonesia adalah mekanisme yang digunakan untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Pilkada ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai sistem pilkada di Indonesia. Yang pertama adalah pilkada langsung. Yang kedua adalah kepala daerah yang dipilih. Yang ketiga, pemilihan oleh rakyat. Yang keempat, sistem pemilu. Yang kelima, kualifikasi calon. Yang keenam, proses pendaftaran. Yang ketujuh, putaran pemilihan. Yang kedelapan, waktu pelaksanaan. Yang kesembilan, penyelenggaraan. Yang kesepuluh, pemungutan suara dan hasil. Selanjutnya adalah ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau singkatan dari pilkada, terdapat beberapa ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah serta peraturan pelaksanaannya. Ada beberapa peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Yang pertama tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih. Yang kedua, kelayakan dan kualifikasi calon. Yang ketiga, sistem pemilihan. Yang keempat, jalur pendaftaran. Yang kelima, kampanye. Yang keenam, pengawasan dan keamanan. Yang ketujuh, pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang kedelapan, penghitungan hasil pemilu. Yang kesembilan, masa jabatan kepala daerah. Dan ke-10 adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya adalah sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah atau singkatan dari pilkada di Indonesia sangat penting karena partai politik memainkan peran utama dalam mendukung calon kepala daerah, baik melalui jalur partai maupun dalam pembentukan koalisi. Sistem kepartaian ini diatur untuk menjaga keseimbangan dan memfasilitasi proses pemilihan dan yang demokratis. Berikut ada penjelasan lebih rinci tentang sistem kepartaian dalam pilkada. Jalur partai politik. Jalur partai politik adalah jalur utama bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk maju dalam pilkada. Pasangan calon yang menggunakan jalur ini harus mendapatkan dukungan dari satu atau lebih partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas suara yang ditetapkan. Selanjutnya, dukungan partai politik. Pasangan calon yang maju melalui partai politik harus didukung oleh partai yang memiliki perolehan suara di DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Ambang batas atau parliamentary threshold untuk dukungan partai politik di pilkada ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang biasanya berkisar antara 20% hingga 30% dari jumlah kursi di DPRD setempat, tergantung pada aturan di setiap daerah. Koalisi partai. Koalisi partai di beberapa daerah satu partai politik mungkin tidak memiliki cukup suara untuk mengusung calon kepala daerah secara mandiri. Dalam hal ini, partai politik dapat membentuk koalisi untuk mencalonkan pasangan calon. Koalisi ini memungkinkan partai-partai kecil bergabung dengan partai besar untuk memperoleh cukup dukungan suara. Selanjutnya adalah calon perorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon perorangan atau calon independen dalam pemilihan kepala daerah atau singkatan dari pilkada adalah calon yang maju dalam pemilihan tanpa dukungan dari partai politik. Calon independen merupakan alternatif bagi calon yang tidak didukung oleh partai tetapi ingin berkompetisi dalam pilkada dengan memperoleh dukungan langsung dari masyarakat. Calon perorangan atau independen dalam pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak terikat oleh kekuatan partai politik.
Walaupun memiliki tantangan dalam hal pengumpulan dukungan dan sumber daya kampanye, calon independen memiliki peluang untuk terpilih jika berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pemilih dan menyampaikan visi yang jelas. Keberadaan calon independen ini juga memberikan alternatif bagi pemilih yang ingin memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan semata-mata berdasarkan afiliasi partai politik. Selanjutnya adalah ketentuan pidana pilkada. Dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, terdapat berbagai ketentuan pidana yang diatur untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, serta untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Ketentuan pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berikut adalah beberapa ketentuan pidana yang berlaku dalam pilkada. Yang pertama, politik uang. Yang kedua, pelayanan administrasi yang tidak sah. Yang ketiga, pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005. Beberapa pokok bahasan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan terkait pelaksanaan pilkada. Yang kedua, pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga, sistem kampanye. Yang keempat, pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang kelima, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Yang keenam, penetapan hasil pilkada. Yang ketujuh, peran badan pengawas pemilu atau Bawaslu. Yang ketujuh adalah saksi. Adapun struktur organisasi, yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara. Yang kedua, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD sebagai pelaksana. Yang ketiga, Panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan atau PK. Yang keempat, Panitia Pemilihan Desa atau Kelurahan atau PPS. Adapun ketentuan lain adalah pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang kedua, pengawasan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Yang ketiga, sanksi bagi pelanggaran, pencabutan izin penghentian kampanye. Kesimpulannya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung untuk memilih pemimpin mereka di tingkat daerah. Pilkada berfungsi untuk memastikan adanya pemimpin yang sah, transparan, dan memiliki legitimasi rakyat untuk memimpin daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Pilkada di Indonesia merupakan mekanisme demokrasi yang kurasial untuk memastikan pemilihan pemimpin daerah yang sah dan dipilih langsung oleh rakyat. Prosesnya yang melibatkan pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan. Meskipun banyak tantangan seperti politik uang dan potensi kecurangan, pilkada tetap menjadi salah satu wujud keberhasilan demokrasi di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin yang mereka percaya dapat mengelola daerah mereka dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.